Bab 1, 351. Setelah Xia Ruofei kembali ke kamar tidur di luar, dia menghela nafas lega. Perjalanan ke Afrika kali ini bisa dikatakan merupakan panen yang sangat besar. Saat ini, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa ia telah mencapai kesimpulan yang sukses. Xia Ruofei hanya melihatnya saja. Panen terbesar tentu saja sebesar cekungan. Kapanpun pengembangan ruang peta spiritual menjadi prioritas pertama dalam pikiran Xia Ruofei. Tanpa diduga mendapatkan batu pembatas, berhasil menaikkan ruang peta spiritual sebanyak 1 tingkat. Peningkatan ruang ini bahkan bisa dikatakan sebagai lompatan kualitatif. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah budidaya di luar angkasa, tetapi juga mengembangkan menara yang indah, yang sangat bermanfaat bagi budidaya Xia Ruofei di masa depan. Terbukanya karakter Jepang Yufu membuat Xia Ruofei mendapatkan banyak keuntungan, terutama kekuatan spiritual, The Seal of the Soul, sehingga Xia Ruofei berhasil memiliki Soul Slave dengan 7 lapis pemurnian. Dalam jangka panjang, apakah itu, Piao Ping Step, atau Genleman Sword, itu akan sangat mendorong peningkatan kekuatan tempur Xia Ruofei. Latihan 7-9 lapis keputusan Dalian, sudah cukup untuk mendukung budidaya Xia Ruofei ke alam legendaris. Dia, selain peningkatan ruang peta spiritual dan pembukaan karakter Jepang Yufu, Xia Ruofei pergi ke Afrika dan memanen 2 atau 300 tenaga kerja gratis. Ketika dia tidak dapat membuat peti matinya sendiri, dia mengatasi kekurangan tenaga kerja yang serius di ruang tersebut, masalah. Selain itu, setelah menyapu bersih organisasi maut, dana rekening luar negeri Xia Ruofei telah meningkat menjadi lebih dari 2 miliar dolar AS. Kalau perusahaan mempercepat laju perkembangannya, setidaknya dari segi permodalan cukup melimpah. Tentu saja, dia melakukan perjalanan ke benua Afrika dan berhasil mengidentifikasi Liu Haojun, dalang di balik layar pembunuhan Song Qiming, dan Liu Haojun juga secara permanen diselesaikan oleh ayah Liu, pemusnahan Dai. Secara umum, jongkok Xia Ruofei dapat digambarkan dengan kata, penyempurnaan, dan hasil panennya di luar dugaannya, setidaknya dia tidak menyangka bahwa Afrika masih bisa memanen batu sebesar itu. Xia Ruofei keluar untuk waktu yang lama, tetapi setelah menyelesaikan gelombang ini, dia tidak segera kembali ke Sanshan. Sebab, Taoyuan akan dibuka 2 hari lagi, meski bukan pemegang saham utama, namun upacara pembukaannya tidak boleh absen. Zhao Yongjun, Song Rui dan lainnya sangat prihatin dengan pertemuan Taoyuan. Bagi Xia Ruofei, proyek ini termasuk dalam tiketnya, tetapi bagi Zhao Yongjun dan lainnya, pada dasarnya ini adalah fokus dari penyebabnya. Energi kelompok mereka di ibu kota sangat besar. Mereka sangat serius dengan proyek ini, mereka telah menginvestasikan banyak energi, dan kemajuan konstruksinya tentu saja cukup cepat. Faktanya, ketika Xia Ruofei merekam The Yearning for Life, pembangunan klub Taoyuan pada dasarnya telah selesai, dan ada beberapa proyek tambahan seperti penghijauan. Zhao Yongjun, mereka bertekad menjadikan Taoyuan sebagai patokan bagi klub-klub kelas atas di Beijing. Oleh karena itu, bahan konstruksi, bahan dekorasi, adalah pilihan terbaik. Setelah selesai, mereka juga mengundang organisasi berwenang untuk melaksanakan lingkungan komprehensif untuk clubhouse. Hasil dari pengujian tersebut adalah interior klub telah sepenuhnya memenuhi standar pembukaan, dan semua indikator seperti gas berbahaya berada dalam kisaran standar. Selain itu, ketika klub masih dalam tahap pembangunan, perekrutan dan pelatihan dilakukan secara bersamaan, sehingga pada dasarnya merupakan hubungan yang mulus. Xia Ruofei beristirahat selama 1 hari. Keesokan paginya, ia menaiki kendaraan niaga Toyota Elva yang dibuka oleh Wu Qiang dan berangkat menuju Bandara Internasional Beijing. Taoyuan akan segera dibuka, dan dapur pribadi Lingji juga akan ditempatkan di clubhouse. Menurut perjanjian awal, dapur pribadi Lingji Taoyuan relatif independen dari Lingji Restaurant Group. Lingji Food adalah kontribusi modal, yang terutama bertanggung jawab untuk mengoperasikan Taoyuan Hui ini. Sebagai pemegang saham, Lingji Food juga harus mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti upacara pembukaan. Atas nama catering Lingji ke Beijing, itu adalah penerus Ling Xiaotian, Ling Qingsui. Saat pacarku datang ke Beijing, tentu saja Xia Ruoli harus bertemu di bandara. Tidak hanya itu, Xia Ruofei sudah mengaturnya kemarin, membiarkan kru mengoordinasikan rutenya,
jadi hari ini Ling Qingsui benar-benar datang dengan jet bisnis Taoyuan. Setelah Xia Ruofei tiba di bandara, Wu Qiang sudah menunggu di dalam mobil. Dia sendiri yang menjalani formalitas di pesawat khusus. Setelah pemeriksaan keamanan yang ketat, dia memasuki area terlarang ditemani oleh staf darat dan langsung menuju penutupan Taoyuan. Ping menunggu. Staf non-internal ingin memasuki apron, prosedurnya sangat ketat, tetapi unit Taoyuan memiliki saluran sendiri di bidang penerbangan sipil, dan kali ini memasuki apron juga mengambil Taoyuan, jadi Xia Ruofei tidak menggunakannya. Jaringan kota, tetapi langsung biarkan Kapten Liu An berkoordinasi. Cuaca hari ini sangat bagus, langit biru tidak berawan, dan cuaca di Beijing sangat jarang. Pemandangan di landasan sangat bagus, pesawat yang sering lepas landas dan mendarat di landasan dapat terlihat dengan jelas. Bandara Beijing adalah salah satu bandara tersibuk di dunia. Bandara ini memiliki rata-rata lebih dari 1.600 pesawat yang lepas landas dan mendarat setiap hari, dan lalu lintas penumpangnya menempati urutan kedua di dunia, kedua setelah Bandara AS di Atlanta. Xia Ruofei menunggu beberapa menit di landasan, dan sudah ada lebih dari selusin pesawat yang lepas landas atau mendarat. Rata-rata, lebih dari satu pesawat lepas landas dan mendarat per menit. Tentu saja, terdapat 3 landasan pacu di Bandara Internasional Beijing, yang dapat mencapai efisiensi tinggi jika beroperasi penuh. Xia Ruofei tidak menunggu terlalu lama. Setelah hampir 10 menit, dia sudah melihat angka Taoyuan perlahan turun di udara. Meskipun ukuran jet bisnis Gulfstream jauh lebih kecil dibandingkan dengan pesawat penumpang berbadan sempit saluran tunggal seperti Boeing 737 atau Airbus A320, saat ini visibilitas bandara sangat tinggi, dan penglihatan Xia Ruofei jauh lebih baik daripada orang biasa, jadi ketika orang lain hanya bisa melihatnya. Ketika titik hitam kecil perlahan turun dari kejauhan, dia sudah bisa mengidentifikasi logo perusahaan Taoyuan di bagian ekor pesawat. Nomor Taoyuan mendarat dengan mantap di runway, karena posisinya yang jauh, sehingga butuh waktu 20 menit penuh untuk meluncur di apron dan berhenti di depan pesawat di bawah komando kru darat. Meskipun Xia Ruofei menunggu lebih dari setengah jam, dia sama sekali tidak sabar. Sebaliknya, dia dan Ling Qingsui sudah lama tidak bertemu, dan mereka akan segera bisa bertemu pacar mereka. Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka masih sedikit bersemangat. Setelah mesin Taoyuan dimatikan, apron menjadi sunyi. Segera pintu kabin Taoyuan dibuka, tanjakan diturunkan, dan seorang pramugari terlebih dahulu menginjak tanjakan dan turun dari pesawat, berdiri di sisi pintu kabin. Ketika dia melihat Xia Ruofei menunggu di landasan, dia segera berkata, "Tuan Fang baik." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk padanya, dan matanya dengan cepat beralih ke pintu palka. Ling Qingsui akhirnya muncul di pintu kabin. Xia Ruofei dengan cepat menyambut beberapa langkah pertama dan tersenyum dan berkata, "Qingsui, semua kerja." Kerasnya. Setelah itu, Xia Ruofei berdiri di bawah pesawat dan mengulurkan tangan ke Ling Qingsui, mencoba mengambil kopernya. Tanpa diduga, Ling Qingsui tidak langsung turun dari pesawat. Dia hanya tersenyum pada Xia Ruofei dan kemudian membiarkannya terbuka. Lalu, bayangan lain muncul di ambang pintu. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelinap sedikit pun, tanpa sadar dengan cepat melirik ke arah Ling Qingsui, lalu tersenyum dan berkata, "Wei Wei, kamu juga datang ke Beijing." Song Wei lah yang muncul di pintu kabin. Xia Ruofei tidak tahu sebelumnya bahwa Song Wei juga mengikuti Ling Qingsui ke Beijing, dan Ling Qingsui serta Song Wei tidak menghela nafas lega, yang membuat Xia Ruofei agak salah. Secara khusus, hubungan antara 3 orang sekarang membuat Xia Ruofei sedikit malu. Song Wei, Zhao Ruofei, Yan Yan, berkata, "Apakah ini tidak diterima?" "Bagaimana bisa?" Xia Ruofei berkata cepat, "Turun dari pesawat dulu. Ayo jalan dan bicara." Song Wei mengangguk dan mengambil koper dan berjalan menuruni jalan. Xia Ruofei dengan cepat mengambil alih barang bawaan Song Wei, dan segera mengambil alih barang bawaan Ling Qingsui di belakang Song Wei. Di saat yang sama menghadapi Ling Qingsui dan Song Wei, Xia Ruofei harus berhati-hati, karena takut menjadi tebal dan kurus. Ling Qingsui melihat ekspresi gugup Xia Ruofei, dan ada senyuman di matanya, tetapi wajahnya tidak muncul. Dia diam-diam mengikuti Song Wei dan turun dari pesawat. Kapten Liu An juga turun dari pesawat.
Diperkirakan kapten lainnya, Zheng Daming, tertinggal di kokpit untuk melakukan beberapa pemeriksaan setelah mendarat. Itu tidak turun. Xia Ruofei berkata kepada Liu An, Kapten Liu, Anda telah bekerja keras. Hari-hari ini, para kru akan beristirahat di ibu kota. Biarkan semua orang bersantai dan bersantai. Saya akan menghubungi Anda terlebih dahulu. Baik, Tuan Xia, kata Liu An. Pergilah pelan-pelan. Aku masih punya pekerjaan di sini, aku tidak akan mengirimmu keluar. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, melambai kepada Liu An dan kru, lalu mendorong dua koper, dan Ling Qingsui serta Song Wei pergi ke pintu keluar. Wu Qiang melihat sekelompok mereka bertiga berjalan keluar dari gedung pesawat, dan dengan cepat turun dari kereta dan bergegas, dan mengambil koper di tangan Xia Ruofei. Dua posisi paling nyaman di barisan tengah secara alami disediakan untuk Ling Qingsui dan Song Wei. Xia Ruofei dengan sadar duduk di posisi kopilot. Setelah Wu Qiang memasukkan barang bawaannya ke bagasi, dia segera berjalan ke depan dan duduk di dalam mobil. Xia Ruofei berkata kepada Wu Qiang, langsung kembali ke halaman. Iya bos, Wu Qiang menjawab dengan tenang, lalu menyalakan mobil perlahan. Xia Ruofei duduk di samping, tubuhnya memutar ke barisan belakang, dan tersenyum dan bertanya, Wei Wei, bagaimana keadaan tubuh Paman Song sekarang? Song Wei berkata, pemulihannya sangat bagus. Obat yang kamu tinggalkan sangat efektif. Dia sekarang bisa berjalan ke tanah. Xia Ruofei berkata dengan gembira, bagus sekali. Saya juga mengatakan bahwa saya harus meluangkan waktu untuk kembali dan menunjukkan kepadanya. Sepertinya itu tidak diperlukan. Alis Song Wei Xiu berkata, ayah saya tidak bisa menahan diri. Cederanya baru saja pulih. Dia mulai bekerja keras. Meskipun dia belum bekerja di unit tersebut, dia harus membaca banyak dokumen setiap hari, dan dia akan melaporkan pekerjaannya. Tak ada habisnya, dia memperlakukan keluarga sebagai kantor. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, posisi Paman Song lebih penting. Banyak hal yang membutuhkan dia untuk mengambil keputusan. Kamu harus mengerti, pemahaman tidak memahami hal yang sama, lagi pula, dia tidak mendengarkannya. Song Wei berkata, ini tidak. Aku peduli beberapa kata lagi, dia masih menggangguku, mengatakan bahwa dia baik-baik saja, biarkan aku tidak malas di rumah, cepat kembali ke sekolah. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan tertawa. Dia tahu bahwa Song Wei sebenarnya sedang mengeluh. Sebagai putri Song Qiming, Song Wei sudah cuek sejak kecil. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa pentingnya hal itu? Faktanya, Song Qiming berada dalam kondisi seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri. Pada awalnya, bahkan lagu lama pun memiliki beberapa kekhawatiran. Dikhawatirkan masa pemulihan Song Qiming terlalu lama, sehingga posisinya saat ini harus diangkat ke orang baru. Setelah Song Qiming sembuh, dia mungkin hanya perlu mengatur posisi setingkat, tapi pentingnya jabatan ini tentunya jauh dari Wakil Sekretaris Provinsi Tenggara dan Sekretaris Kota Sanshan. Sekarang posisi Song Qiming belum terbebani, dan ada begitu banyak orang yang melaporkan pekerjaan setiap hari, yang merupakan hasil yang paling ideal. Dan Xia Ruofei juga mengetahui bahwa cedera otak Song Qiming masih belum sembuh. Diperkirakan setelah meminum Yin Ling Tang, luka di laut juga sudah pulih. Cedera lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Sekarang negara bagiannya menangani tugas-tugas resmi setiap hari, dipertanyakan. Xia Ruofei khawatir Ling Qingsui merasa tersisih, jadi setelah berbicara beberapa patah kata dengan Song Wei, dia segera mengalihkan topik ke Ling Qingsui dan bertanya tentang situasi terkini di restoran Lingji. Ling Qingsui tidak khawatir seperti Xia Ruofei kali ini, karena Song Wei tidak memandang Xia Ruofei dengan baik. Meskipun Ling Qingsui tidak memiliki banyak senyuman di wajahnya, setidaknya dia tidak akan bersikap dingin. Setelah beberapa obrolan, Xia Ruofei berkata, Qingsui, upacara pembukaan besok mungkin akan dihadiri lebih banyak tamu. Ketika waktunya habis, tekanan pada dapur pribadi mungkin tidak terlalu kecil. Anda harus mengaturnya terlebih dahulu. Staf layanan dilengkapi dengan Taoyuan Club. Dalam manajemen, Ling Qi akan mengirimkan seorang manajer untuk datang. Selain itu, seluruh dapur juga menjadi tanggung jawab Ling Qi. Para manajer dan koki datang ke Jingcheng terlebih dahulu beberapa hari yang lalu dan menetap di Taoyuan. Mereka datang terlebih dahulu, di satu sisi sudah familiar dengan lingkungan, di sisi lain harus sudah familiar dengan tim terlebih dahulu.
Bagaimanapun, mereka harus bekerja sama di masa depan. Jika hubungan tidak diluruskan maka akan menimbulkan berbagai masalah. Ling Qingsui mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Dapur pribadi Lingji pasti tidak akan lepas dari rantainya. Kami sudah siap sepenuhnya, dan saudara-saudara lainnya telah memproses bahan-bahannya dari kemarin lusa. Besok dinding lompat Buddha khas kami akan melakukannya pasti menjadi sebuah kesempatan. Jadilah populer. Dinding lompat Buddha ini awalnya merupakan resep rahasia yang diberikan oleh Xia Ruofei. Belakangan, ini menjadi hidangan khas dapur pribadi Sanshan Lingji. Jika ingin makan, Anda perlu memesan beberapa hari sebelumnya. Banyak bahan untuk dinding lompat Buddha perlu ditangani terlebih dahulu, dan beberapa bahkan harus direbus selama lebih dari 10 jam, jadi Ling Qingsui telah mengaturnya terlebih dahulu. Sepanjang jalan, Xia Ruofei menjaga postur menyamping dan berbicara dengan Ling Qingsui dan Song Wei. Meskipun masih ada sedikit perasaan tidak wajar di antara ketiga orang tersebut, Xia Ruofei masih dapat merasakan bahwa penolakan bawah sadar terhadap Ling Qingsui dan Song Wei tampaknya sudah jauh berkurang. Hati Xia Ruofei diam-diam bahagia. Ini adalah awal yang baik. Setelah kembali ke halaman Liu Hai Hutong, Xia Ruofei meminta Wu Xiujuan untuk memilah kedua kamar tersebut. Dia awalnya mengira hanya Ling Qingsui yang datang, jadi tidak ada ruang bagi orang. Untuk bersiap, dia juga berpikir bahwa dia bisa meminjam kesempatan Ling Qingsno untuk datang ke Beijing untuk meringankan hubungan kedua belah pihak. Yang terbaik adalah tidur lagi di tempat tidur. Tapi kali ini Song Wei dan Ling Qingsui berkumpul, Xia Ruofei tahu bahwa hidup bersama bukanlah hal yang menyenangkan. Semua orang kembali dari bandara pada siang hari, jadi Ling Qingsui dan Song Wei masing-masing kembali ke kamar mereka untuk membersihkan, dan pergi ke halaman belakang bersama Xia Ruofei untuk makan siang. Setelah memakan ketiga orang itu kembali ke tengah halaman, Ling Qingsui berkata, jika kamu terbang, kamu akan mengaturkan mobil untukku. Besok adalah upacara pembukaan. Sore hari, aku akan pergi ke klub Taoyuan untuk melihat apa Wu sedang mempersiapkannya. Wu Xiqiong, di Ling Qingsueko adalah murid Ling Xiaotian. Dia selalu bekerja di dapur pribadi Ling Xian di Sanshan. Kali ini, dia dikirim ke Beijing untuk bertanggung jawab atas pekerjaan klub Taoyuan di rumah pribadi. Ini juga merupakan aspek yang unik. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, tidak masalah. Aku akan menemanimu sampai sore. Aku sudah lama tidak ke sana. Jangan pergi pada sore hari. Ling Qingsui berkata, Wei Wei masih mencarimu. Ah, Xia Ruofei tertegun. Song Wei berkata dengan wajah merah, tidak ada. Apa yang bisa kulakukan? Ling Qingsui tersenyum dan berkata, bagaimana bisa baik-baik saja? Jangan katakan itu. Di sore hari, biarkan orang ini menemanimu berlatih. Giliranku untuk berlatih di malam hari. Sekarang orang ini sering kehabisan, dan kami membutuhkan dia untuk berlatih. Ini pertandingan yang bagus, sulit untuk menangkapnya sekali, tentu saja, saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Tidak apa-apa untuk berlatih, ada waktu di masa depan. Song Wei berkata dengan malu-malu. Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dan menatap Song Wei lagi. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, baris itu. Aku membiarkan Wu Qiang mengantarmu, dan aku akan menelepon Zhao Dao lagi. Seharusnya ada beberapa hari ini. Di clubhouse, Ling Qingsui tersenyum dan mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa mengaturnya. Setelah itu, Ling Qingsui meraih tangan Song Wei dan berkata, Wei Wei. Kami sudah mengatakan bahwa kami baik. Apa ini memalukan? Orang ini malas, kami tidak mengambil kesempatan untuk berlatih, kenapa? Bisakah Anda memperbaikinya? Apa yang harus saya lakukan jika kesenjangannya semakin besar? Xia Ruofei tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan Song Wei mengangguk dengan malu-malu dan berkata, aku tahu. Xia Ruofei menelepon Wu Qiang dan menyuruhnya membiarkan Wu Qiang mengendarai Toyota Elva untuk mengirim Ling Qingsui ke Taoyuan, dan tinggal di sana untuk perlindungan di sore hari. Lalu dia menelepon Zhao Yongjun lagi. Zhao Yongjun, Song Rui dan yang lainnya benar-benar berada di clubhouse, sibuk mempersiapkan upacara pembukaan besok. Ketika Zhao Yongjun mendengar Xia Ruofei berkata bahwa Ling Qingsui akan meninggal sebentar lagi, dia berkata dengan hati yang tulus, biarkan adik-adikmu datang menemuimu. Ada sesuatu di dapur pribadi yang memerlukan koordinasi kita di sini, atau kamu bisa temukan aku secara langsung. Terima kasih.
Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Saya sopan kepada saya, Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum. Bukankah ini urusan kita sendiri? Benar, adik laki-lakinya baru saja tiba di Beijing dan berpikir untuk datang untuk melihat apakah anakmu adalah pemegang saham utama. Bersembunyi, Xia Ruofei memandang Song Wei dan Ling Qingsui, dan tampak sedikit malu, Dokter. Zhao, ada beberapa hal yang harus saya selesaikan sore ini, atau saya pasti akan pergi bersama salju. Zhao Yongjun bukanlah Song Rui, dan dia tidak akan terus-terusan menangani masalah ini. Sejak Xia Ruofei menjelaskannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu akan datang besok. Jangan terlambat, apa? Itu pasti tidak. Kakek Zhao yakinlah, saya akan ditunjuk terlebih dahulu besok. Kata Xia Ruofei. Oh, aku sibuk di sini. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Kata Zhao Yongjun. Bagus. Sampai jumpa besok. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, dia berkata kepada Ling Qingsui, Zhao Dage dan Song Rui, kamu juga mengenal mereka. Mereka semua ada di sana sore ini. Ada hal-hal yang dapat kamu temukan langsung untuk mereka. Mereka semua adalah diri mereka sendiri, tapi mereka juga milik mereka sendiri. Sama-sama, aku tahu, Ling Qingsui berkata, kalau begitu aku langsung lulus. Setelah itu, dia memejamkan matanya ke arah Song Wei, membuat gerakan bersorak dengan tinjunya, dan membiarkan Song Wei membuat wajah merah besar lagi. Ling Qingsui pergi ke halaman belakang untuk naik bus. Ada dua orang di halaman, Xia Ruofei dan Song Wei. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Song Wei menatap jari kakinya dan berbisik, jika kamu terbang, kamu harus istirahat siang. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jangan berdiri di sini dan bicara, ayo manfaatkan rumah ini. Ah, Song Wei melihat sekilas. Apa? Xia Ruofei berkata dengan suara yang sedikit lucu, tentu saja, kita harus pergi ke rumah. Apakah kamu ingin membuat kerangka waktu di halaman? Setelah itu, Xia Ruofei secara alami menerima kelembutan Song Wei dan membawanya ke rumahnya. Setelah memasuki rumah, Xia Ruofei melihat Song Wei dengan sedikit menahan diri dan tidak bisa menahan senyum. Dia berkata, Wei Wei, kamu tidak tahu betapa memalukannya kamu datang ke sini. Kenapa hari ini? Song Wei secara alami akrab dengan ruangan ini. Saat itu, dia bersikeras untuk membersihkan bunga persik terlebih dahulu. Di bawah petualangan Xia Ruofei, dia secara tidak sengaja salah paham dan menemukan metode rehabilitasi spiritual. Jika tidak ada kemajuan seperti itu, hubungan keduanya tidak akan bisa mencapai kemajuan yang berarti. Tentu saja, mungkin Xia Ruofei tidak akan pernah menemukan misteri sebenarnya dari Taixi Wen Xinjing. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Song Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mata Xia Ruofei dan berkata, bagaimana saya bisa memiliki kulit yang tebal? Xia Ruofei dengan nyaman bersandar di sofa, dan berkata, Wei Wei, sekarang kita semua seperti ini, mengapa kita harus berpikir lebih banyak? Saya melihat salju perlahan diterima, saya tahu ini tidak adil bagi Anda berdua. Tapi itu memang kecelakaan, bukan? Aku tidak bisa memberimu terlalu banyak janji, tapi aku jamin aku akan baik padamu di masa depan, dan tidak akan membiarkan ada di antara kalian yang merasa tersisih. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei berbicara dengan Song Wei tentang hubungan ketiga orang tersebut. Setelah Song Wei mendengarkan, dia tidak bisa menahan senyum. Dia mengangguk sedikit dan berkata, baiklah. Aku tahu segalanya tentang Qingsui. Benar, kali ini, Qingsui berinisiatif untuk datang ke Beijing bersamaku. Orang tuaku takut aku akan menunda studiku dan selalu mendesakku untuk kembali secepat mungkin, jadi saya kembali ke Beijing bersama. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tidak ada kebocoran sebelumnya, apakah ini ide Qingsui? Song Wei berkata sambil tersenyum, itu adalah ide kita bersama. Oke, aku mulai berkonspirasi untuk menggodaku begitu cepat. Xia Ruofei berkata dengan sengaja untuk membuat ekspresi cemberut, bagaimana menurutmu aku harus menghukummu? Song Wei terkikik, bagaimana kamu ingin menghukum jika kamu ingin menghukum? Siapa yang membuat kami tidak sebaik kamu? Kami tidak bisa menolak di depanmu. Setelah itu, Song Wei juga memasang ekspresi menyedihkan. Setelah Xia Ruofei melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan panas. Dia berdiri dari sofa dan memegang pinggang ramping Song Wei.
Dia membungkuk dengan lembut dan mencium. Lanjutkan. Song Wei mencondongkan tubuh dengan panik, dan mulutnya baru saja tersumbat. Merasa tangan Xia Ruofei menjadi semakin tidak jujur, Song Wei dengan lembut memutar tubuhnya dan berkata, jika kamu terbang, pertama, berlatih dulu. Meskipun Xia Ruofei dan Song Wei telah akrab secara spiritual pelatihan, tetapi keduanya tidak pernah melakukan kontak intim yang nyata di luar kultivasi, tentu saja Song Wei memiliki kendala psikologis tertentu. Bukan karena dia tidak mau, melainkan perasaan Ling Qingsui. Xia Ruofei diam-diam menghela nafas dan matanya kembali ke Qingning. Dia tersenyum dan berkata, bagus. Ayo berlatih dulu. Song Wei meminta maaf dan dengan hati-hati bertanya, jika kamu terbang, kamu tidak akan marah. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, gadis bodoh. Apa yang kamu lakukan dengan amarahmu? Jangan pikirkan itu. Qingsui benar. Kita jarang punya banyak waktu bersama akhir-akhir ini. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus cepatlah berlatih. Kamu juga harus cepat dan berkembang. Sejak saya mengetahui situasi di industri budidaya, perasaan krisis di hati Xia Ruofei selalu ada. Tidak hanya memiliki perasaan yang lebih mendesak dalam kultivasinya sendiri, tetapi ia juga berharap dapat meningkatkan kultivasi orang-orang di sekitarnya. Perbaikan Song Wei dan Ling Qingsui masih hanya 3 lapis pemurnian. Bahkan saat ini, budidaya bumi sudah banyak dilakukan, namun budidaya seperti itu masih belum cukup. Sekalipun bukan yang terbawah, tidak akan lebih buruk lagi. Xia Ruofei berharap Song Wei dan Ling Qingsui setidaknya memiliki kemampuan perlindungan diri, karena dia tidak bisa tinggal bersama mereka sepanjang waktu. Setelah Xia Ruofei selesai, dia mengeluarkan bendera langsung dari luar angkasa dan dengan terampil mengatur bendera di ruang tamu. Kemudian dia mengunci pintu dan jendela, dan semua tirai ditutup. Ngomong-ngomong, beberapa susunan peringatan telah diatur. Wei, ayo masuk. Latihan adalah bertarung untuk malam ini. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Song Wei memandang Xia Ruofei, merasa bahwa dia seharusnya tidak marah, dan ini sedikit melegakan. Mengangguk dengan lembut, menarik tangan Xia Ruofei dan melangkah ke dalam susunan waktu. Ketika Xia Ruofei berlatih dengan Ling Qingsui dan Song Wei, mereka biasanya mengatur susunan waktu. Di satu sisi, mereka ingin menghemat waktu. Seringkali mereka hanya punya waktu 1 atau 2 jam bersama. Waktu untuk berkultivasi jelas tidak cukup. Dan menggunakan kerangka waktu untuk menciptakan perbedaan waktu 90 kali lipat dalam laju aliran, maka waktunya jauh lebih melimpah. Di sisi lain, hal ini juga dilakukan agar lebih cepat bereaksi jika ditemukan sesuatu. Di bawah pengaruh waktu dan bendera, perbedaan kecepatan waktu antara bagian dalam dan luar metode larik adalah 90 kali lipat. Melihat dunia luar dalam jangkauan bendera setara dengan gerakan lambat 90 kali. Sangatlah penting bagi seseorang untuk masuk ke dalam rumah. Xia Ruofei dan Song Wei juga bisa dengan tenang tanah keluar dari kondisi budidaya dan merespons. Ketika mereka sampai pada ruang lingkup hukum, mereka duduk bersila, dan kemudian mengulurkan tangan dengan persetujuan diam-diam, telapak tangan, dan pada saat yang sama, latihan, Tai Si Wen Xin Jing. Mereka telah berlatih bersama untuk waktu yang lama, jadi mereka telah berlari selama beberapa minggu, dan frekuensi jiwa mereka telah disesuaikan ke keadaan yang pada dasarnya tersinkronisasi. Xia Ruofei berkata dengan suara yang dalam, Wei, konsentrasi, mari kita mulai pelatihan formal. Song Wei dengan tenang mengangguk. Selanjutnya, ketika 2 orang menjalankan latihan, kemarahan tidak lagi beredar di tubuh masing-masing, tetapi melalui cara estafet, biarkan kemarahan membentuk lingkaran besar di meridian keduanya, dan kekuatan spiritual keduanya juga secara bertahap dicampur bersama. Setelah berlari dengan cara ini selama beberapa minggu, Xia Ruofei merasa bahwa frekuensi jiwa kedua orang pada dasarnya sepenuhnya tersinkronisasi, jadi dia memulai rehabilitasi spiritual berikutnya. Kemampuan mental Xia Ruofei dengan terampil memasuki laut di sepanjang meridian Song Wei, dan membentuk roh simulasi Xia Ruofei di pulau kecil lautan pengetahuan, dan mulai memperbaiki dengan roh Song Wei. Pemandangannya tampak harum, namun nyatanya semangat keduanya khusyuk, dan dalam guncangan ekstrim tingkat jiwa, kecepatan dan efisiensi kultivasi tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Kemarahan di meridian kedua pria itu berjalan semakin cepat, dan kristal di kedua tangan juga cepat dikonsumsi.
Tidak ada yang perlu dipupuk, Xia Ruofei dan Song Wei merasa ini hanya sesaat. Faktanya, keduanya telah ditahan selama beberapa jam dalam kondisi rehabilitasi spiritual. Jika bukan karena Xia Ruofei yang merasa telah memperbaiki kemacetan tersebut, kondisi rehabilitasi spiritual akan terus berlanjut. Xia Ruofei menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Ia tidak menyangka perbaikannya dibiarkan begitu saja. Kali ini, setelah selesai dengan Song Wei, dia akhirnya tersentuh. Terus terang, efisiensi budidaya, keputusan Dalian, jelas lebih tinggi daripada Tai Siwen Xinjing, dan kesenjangan antara Xia Ruofei dan Song Wei dan Ling Qingsui relatif besar. Ketika tubuh spiritual diperbaiki, itu pasti Song Wei. Manfaat Ling Qingsui bahkan lebih besar lagi. Perbaikan Xia Ruofei sendiri akan lebih lambat, dan tidak ada cara untuk melakukan ini. Pemandangannya tampak harum, namun nyatanya semangat keduanya khusyuk, dan dalam guncangan ekstrim tingkat jiwa, kecepatan dan efisiensi kultivasi tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Kemarahan di meridian kedua pria itu berjalan semakin cepat, dan kristal di kedua tangan juga cepat dikonsumsi. Tidak ada yang perlu dipupuk, Xia Ruofei dan Song Wei merasa ini hanya sesaat. Faktanya, keduanya telah ditahan selama beberapa jam dalam kondisi rehabilitasi spiritual. Jika bukan karena Xia Ruofei yang merasa telah memperbaiki kemacetan tersebut, kondisi rehabilitasi spiritual akan terus berlanjut. Xia Ruofei menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Ia tidak menyangka perbaikannya dibiarkan begitu saja. Kali ini, setelah selesai dengan Song Wei, dia akhirnya tersentuh. Terus terang, efisiensi budidaya, keputusan Dalian, jelas lebih tinggi daripada Tai Siwen Xinjing, dan kesenjangan antara Xia Ruofei dan Song Wei dan Ling Qingsui relatif besar. Ketika tubuh spiritual diperbaiki, itu pasti Song Wei. Manfaat Ling Qingsui bahkan lebih besar lagi. Perbaikan Xia Ruofei sendiri akan lebih lambat, dan tidak ada cara untuk melakukan ini. Song Wei mendengar sedikit kegembiraan, dan berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Jika kamu terbang, maka kita harus terus mengolahnya. Kenapa tiba-tiba berhenti?" Xia Ruofei menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya merasa, permulaan sutra hati, tidak cukup untuk memecahkan hambatan dalam kultivasi, dan begitu saya menerobos, keadaan mungkin tidak stabil. Saya khawatir proses terobosan akan terjadi, mempengaruhimu, jadi." Suasana hati Song Wei agak suram. Dia berkata, "Saya terlalu rendah untuk memperbaikinya, tidak hanya tidak dapat membantu Anda, tetapi juga kemungkinan akan menambah kekacauan." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Bodoh. Tahukah Anda betapa sulitnya itu adalah untuk menyempurnakan 8 lapisan ke lapisan ke-9 pemurnian? Perbaikan saya telah mencapai puncak 8 lapisan. Pemurnian, tetapi lapisan kertas jendela itu, bagaimana cara mengolahnya? Saya tidak berpikir saya telah berlatih dengan Anda selama beberapa jam hari ini. Kemacetan lapisan ini sudah mulai mengendur. Kamu tidak dapat membantuku. Kamu banyak membantuku." Song Wei mengubah kekhawatirannya menjadi kegembiraan, dan berkata dengan mata terbelalak, "Benarkah?" Bibirnya sedikit miring membentuk lengkungan yang bagus, dan hatinya penuh kegembiraan. Xia Ruofei menyentuh rambut Song Wei dengan erat dan berkata, "Tentu saja benar. Wei, kamu pasti memiliki kehidupan yang sejahtera. Jika tidak, bagaimana saya bisa melihat harapan terobosan ketika saya berlatih dengan Anda?" Wajah Song Wei sedikit merah, dan dia berkata, "Ada banyak omong kosong." Xia Ruofei tertawa, lalu berkata dengan warna positif, Wei, saya akan menggunakan metode susunan waktu untuk mundur dan berlatih, dan berusaha untuk menembus lapisan pemurnian ke-9. Song Wei yang bersalju dan pandai segera berkata, "Kamu berkultivasi dengan ketenangan pikiran, saya pergi keluar untuk menjaga, memberimu, melindungi hukum." Xia Ruofei dengan lembut menjilat Song Wei dan berkata, "Sulit bagimu. Saya kira proses terobosannya tidak boleh terlalu lama, kita bisa terus berlatih setelah beberapa saat. Jika saya menerobos ke lantai 9 pemurnian, kita akan efisien saat berlatih. Itu akan jauh lebih tinggi, dan Anda sudah dekat dengan lantai 4 pemurnian, dan Anda dapat membuat terobosan dalam latihan ini." Song Wei mengangguk dengan berat dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu cepatlah berlatih. Aku akan keluar dulu." Xia Ruofei dan Song Wei meluangkan waktu untuk keluar dari susunan waktu.
Meski kedua pria itu berlatih selama beberapa jam dalam formasi, mereka hanya melewati 2 atau 3 menit di dunia luar. Song Wei mengambil buku dari rak di sebelahnya dan berkata kepada Yan Xiafei, yang sedang menari di musim panas. Saya akan membaca buku di depan pintu, dan Anda akan mempraktikkannya dengan tenang. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Oke, Xia Ruofei mengirim Song Wei ke pintu, lalu kembali ke rumah dan mengunci kembali pintu. Begitu dia melambaikan tangannya, dia mengambil waktu kembali dan kemudian berjalan ke kamar tidur. Proses terobosan akan menghabiskan banyak aura, Xia Ruofei secara alami tidak akan menyia-nyiakan Yuan Jing saat ini, jadi dia bermaksud untuk berlatih di ruang Lingtu dari awal. Selain itu, efek dari elemen dasar dan bendera waktu ditumpangkan, dan dapat mencapai 2000 kali laju aliran waktu, jadi meskipun waktu proses terobosannya sedikit lebih lama, Song Wei di luar tidak akan menunggu terlalu lama. Xia Ruofei mengunci pintu kamar tidur, lalu memanggil gambar roh dari telapak tangannya, dan memasukkannya ke tempat tidur, lalu memasuki tempat pertama ruang spiritual. Dia langsung pergi ke ruang terbuka di depan menara Linglong. Liu Chengfeng sedang berlatih bersila. Materi hidup di sekitarnya telah menghabiskan sebagian waktu di luar dan itu sudah sekitar 1 hari. Liu Chengfeng sudah berlatih sebulan di sini. Karena cetakan jiwa, Xia Ruofei memasuki ruang angkasa, dan Liu Chengfeng segera merasakan hatinya. Dia langsung menghentikan kultivasi dan membuka matanya. Melihat Xia Ruofei berdiri di sampingnya, Liu Chengfeng segera berdiri dan berteriak pada musim panas, dan berteriak dengan hormat, "Tuan baik." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Saya juga ikut berlatih. Anda tidak peduli dengan saya, teruslah berlatih." "Ya Tuan." Liu menerima angin. Ada lingkaran ruang terbuka di sekitar menara Linglong. Xia Ruofei pergi ke sisi lain dan mengibarkan bendera waktu. Dia segera mengatur susunannya. Kemudian dia masuk ke ruang formasi, menstabilkan pikirannya setelah duduk bersila, dan mulai mengoperasikan. Lapisan pertama, perkembangan. Seluruh proses periode pemurnian sebenarnya adalah lapisan pertama dari jalan budidaya. Praktik, suara kemarahan yang agung di pembuluh darah Xia Ruofei, dan dengan cepat berbalas sesuai dengan peta jalan yang sedang berjalan di lantai pertama jalan tersebut. Jejak aura dihirup oleh Xia Ruofei dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan diubah menjadi kenyataan setelah melewati dantian, gas. Faktanya, Xia Ruofei sekarang pada dasarnya jenuh di dantian, tetapi setiap hari Minggu, kemarahan di dalam dantian akan semakin kuat. Xia Ruofei menjalankan keputusan Dalian berulang kali, dan tidak ada pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Begitu dia memasuki kondisi kultivasi, Xia Ruofei tidak akan memikirkan hal lain. Sekalipun dia segera menghadapi terobosan kultivasi, hatinya masih sangat tenang. Satu-satunya pemikiran adalah mengendalikan kemarahan dan mengikuti metode pengembangan. Jalankan di meridian. Naluri di dantian semakin kuat, dan Xia Ruofei bahkan merasa melotot. Ini adalah perasaan yang akan dihasilkan oleh semangat yang menyebalkan setelah mencapai batasnya. Kompresi kemarahan juga terbatas, yang terkait dengan pengembangan alam. Artinya, di bidang pemurnian 8 lapis, kapasitas persenjataannya hampir sama. Jika ingin terus berkembang, Anda harus menerobos ke lantai 9 pemurnian. Setelah terobosan, tidak hanya kapasitas dantian yang akan berkembang, tetapi yang lebih penting, kemarahan juga akan memiliki lompatan kualitatif. Jumlah kemarahan yang sama, biksu pemurnian 8 lapis dan biksu pemurnian 9 lapis benar-benar berbeda, menyebalkan. Kepadatannya akan semakin meningkat. Segera setelah gas yang membuat marah terus-menerus dikompresi di dantian, latihan, The Avenue, tidak berhenti sejenak, dan kemarahan di dalam dantian juga secara bertahap mendekati kepadatan tertinggi. Aura di ruang peta spiritual cukup melimpah, dan Xia Ruofei berada dalam jangkauan metode arai dengan perbedaan waktu 70 atau 80 kali dalam situasi awal relatif, sehingga konsumsi aura dalam satuan waktu bahkan puluhan kali lebih besar. Dalam pandangan Liu Chengfeng, tempat di mana Xia Ruofei berlatih sepertinya memiliki pusaran air. Aura di sekelilingnya ditelan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bahkan, zona vakum, yang berumur pendek pun muncul. Untungnya, efisiensi pertukaran energi antara ruang Lingtu dan ruang chaos eksternal juga sangat tinggi, dan masih mampu mempertahankan konsumsi yang begitu cepat. Itu tidak menyebabkan kerusakan pada fondasi ruang,
tetapi konsentrasi aura di awal dinasti Yuan mulai berkurang secara perlahan. Metode susunan energi ruang peta spiritual tidak mampu mengimbangi kecepatan konsumsi aura Xia Ruofei. Liu Chengfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kekagumannya pada Xia Ruofei bahkan lebih tidak bisa dikenali. Terutama di bawah pengaruh segel jiwa, Xia Ruofei telah menjadi dewa yang maha kuasa dalam pikirannya. Meski Yuan dan San Haijing relatif mandiri, namun di saat yang sama mereka memiliki hubungan dekat. Sama seperti dua wadah serupa, konsentrasi aura di dinasti Yuan mulai menurun, dan susunan pertukaran energi tidak dapat mengimbanginya. Kecepatan konsumsi Xia Ruofei, aura laut pegunungan secara alami mulai mengalir menuju dinasti Yuan. Konsentrasi aura ruang selalu merupakan keseimbangan yang dinamis. Xia Qing segera menyadari perubahannya, dan dia sampai pada awal dinasti Yuan. Awalnya, dia mengira Liu Lianfeng memiliki masalah selama kultivasinya. Begitu dia tiba di dinasti Yuan, dia melihat Xia Ruofei berlatih dalam susunan waktu. Wajah Xia Qing berdiri di tepi kolam dengan bermartabat, memperhatikan situasi Xia Ruofei. Pada saat yang sama, Xia Qing juga mengambil beberapa keping metakristal dari gudang tempat Xia Ruofei menyimpan bahan-bahan penting. Setelah konsentrasi aura turun ke nilai berbahaya, dia akan dengan tegas mengatur metode Polymatrix di sekitar Xia Ruofei, menggunakan bagian dalam Yuanjing Reiki untuk mempertahankan budidaya Xia Ruofei. Karena pegunungan dan lautan sangat luas, jumlah total aura di ruang angkasa sangatlah besar. Meskipun telah mengisi darah menuju konsentrasi aura yang rendah, secara keseluruhan aura di seluruh ruang spiritual tidak berkurang terlalu banyak. Dalam proses kultivasi, Xia Ruofei tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di masa lalu. Dia hanya tenggelam dalam kondisi kultivasi, dan dia tidak tahu bahwa Liu Chengfeng telah terpana dengan metode budidaya pembunuhan paus, dan dia juga mengejutkan Xia Qing. Faktanya, jika belum menyadari terobosan tersebut, Xia Ruofei tidak akan terpisahkan dalam cara budidaya apapun, dan hambatannya adalah hambatannya. Sulit untuk ditembus. Pada akhirnya, bahkan mungkin bisa dipraktikkan dalam waktu yang lama. Ganti, karena Dantian sudah jenuh. Hanya dengan merasakan peluang terobosan, kita dapat menerobos kemacetan dengan meredam dan menekan naluri melalui kultivasi. Xia Ruofei terus berlatih selama lebih dari 10 jam dalam formasi. Akhirnya ia merasakan ada lapisan hantaman yang tiba-tiba pecah, dan ada perasaan hangat. Ketika lapisan kecoa pecah, kecepatan aliran gas sebenarnya di Xia Ruofei tiba-tiba meningkat sedikit, dan kemudian Dantian mulai perlahan-lahan mengembang keluar. Hati Xia Ruofei sedikit bahagia, tapi dia dengan cepat memusatkan pikirannya dan terus menjalankan keputusan Dalian. Proses penerobosan berlangsung hampir 1 jam. Dalam prosesnya, Xia Ruofei tampak berendam di sumber air panas, dan merasakan setiap pori di tubuhnya penuh dengan sutai. Semua meridian yang terlibat dalam lapisan pertama, The Avenue, telah diperluas dalam proses terobosan ini, dan pada saat yang sama menjadi lebih ulet. Pelebaran dan penguatan meridian berarti Anda dapat menahan kemarahan yang semakin besar. Setelah Dantian berkembang, nampaknya banyak kekosongan. Naluri asli dalam Dantian juga sangat terkompresi dalam proses terobosan, dan akhirnya terjadi perubahan kualitatif. Gas sebenarnya dari pemurnian lapisan ke-9 jelas lebih padat dibandingkan dengan pemurnian lapisan ke-8. Xia Ruofei secara kasar merasakannya, dan jumlah kemarahan yang sama setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain Dantian, meridian telah banyak diperkuat. Xia Ruofei merasa bahwa setelah menembus lapisan pemurnian ke-9, tampaknya tubuhnya telah ditempa dan menjadi jauh lebih kuat. Terutama dalam proses terobosan, ketika gas yang menyebalkan mengubah meridian, tampaknya beberapa di antaranya telah menembus ke dalam otot dan rasa bersalah, yang membuat seluruh tubuh Xia Ruofei menguat sampai batas tertentu. Dia tahu bahwa hal ini tidak bisa dihindari ketika periode pemurnian akan mencapai puncaknya. Kali berikutnya adalah menerobos alam, dan penguatan tubuh akan menjadi lebih nyata. Karena perluasan Dantian dan kemarahan gas, Xia Ruofei jelas merasakan ada banyak kekosongan di Dantian, dan dia memiliki perasaan lapar yang jelas. Xia Ruofei sedang bersiap untuk terus berlatih. Di satu sisi, ia ingin mengisi Dantian yang kosong, di sisi lain, ia ingin mengkonsolidasikan budidaya.
Tapi saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Xia Ruofei merasa ada sedikit penurunan konsentrasi Reiki di sekitarnya. Dia mendongak dan melihat wajah Xia Qing berdiri di pantai dengan sedikit kesedihan dan melihat ke sampingnya. Xia Ruofei sedikit meninggalkan, dan untuk sementara waktu melepaskan rencana budidaya, berdiri dan berjalan keluar dari lingkup rentang waktu, dan muncul di kolam. Xia Qing melihat Xia Ruofei berhenti berlatih, dan dengan cepat berteriak, "Tuan!" Xia Ruofei mengangguk sedikit dan kemudian bertanya, "Bagaimana perasaan saya bahwa konsentrasi Reiki di ruang angkasa agak menurun?" Xia Qing menunjukkan senyuman pahit dan berkata, "Guru, kecepatan menyerap aura dalam kultivasi Anda terlalu cepat, pertukaran energi antara peta spiritual dan ruang kacau tidak dapat mengimbangi kecepatan yang Anda serap, dan konsentrasi dari auranya turun secara alami. Untungnya, waktu kultivasi Anda tidak terlalu lama, dan jumlah total aura di peta spiritual juga relatif besar, sehingga tidak merusak fondasi dunia spiritual." Xia Ruofei tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya, "Saya baru saja menyerap begitu cepat." Menurut tokoh legendaris, dukung beberapa biksu pemurnian untuk berlatih bersama, seharusnya tidak ada masalah. Xia Qing tertegun dan marah pada saat Xia Ruofei belum mundur. Xia Ruofei tiba-tiba sadar. Dia tahu bahwa hal ini tidak bisa dihindari ketika periode pemurnian akan mencapai puncaknya. Kali berikutnya adalah menerobos alam, dan penguatan tubuh akan menjadi lebih nyata. Karena perluasan dantian dan kemarahan gas, Xia Ruofei jelas merasakan ada banyak kekosongan di dantian, dan dia memiliki perasaan lapar yang jelas. Xia Ruofei sedang bersiap untuk terus berlatih. Di satu sisi, ia ingin mengisi dantian yang kosong, di sisi lain, ia ingin mengkonsolidasikan budidaya. Tapi saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Xia Ruofei merasa ada sedikit penurunan konsentrasi Reiki di sekitarnya. Dia mendongak dan melihat wajah Xia Qing berdiri di pantai dengan sedikit kesedihan dan melihat ke sampingnya. Xia Ruofei sedikit meninggalkan, dan untuk sementara waktu melepaskan rencana budidaya, berdiri dan berjalan keluar dari lingkup rentang waktu, dan muncul di kolam. Xia Qing melihat Xia Ruofei berhenti berlatih, dan dengan cepat berteriak, "Tuan!" Xia Ruofei mengangguk sedikit dan kemudian bertanya, "Bagaimana perasaan saya bahwa konsentrasi Reiki di ruang angkasa agak menurun?" Xia Qing menunjukkan senyuman pahit dan berkata, "Guru, kecepatan menyerap aura dalam kultivasi Anda terlalu cepat, dan pertukaran energi antara ruang spiritual dan ruang kacau tidak dapat mengejar Anda." Setelah Xia Ruofei menerobos ke lantai 9 pemurnian, meskipun ia masih berlatih lapisan pertama, pengembangan jalan, tetapi dantian dan meridian telah mengalami perubahan kualitatif, sehingga efisiensi budidaya juga meningkat banyak. Setelah setiap operasi hari Minggu, dantian akan ada banyak kemarahan di dalam, dan kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan saat pemurnian 8 lapis. Efisiensi budidaya yang tinggi berarti kecepatan penyerapan aura juga semakin cepat. Namun, tidak mungkin lagi menambah waktu menjadi 70 atau 80 kali lipat seperti sebelumnya, sehingga peta spiritual mampu sepenuhnya mendukung intensitas kultivasi tersebut. Meskipun aura di sekitar Xia Ruofei dikonsumsi dengan cepat, pada dasarnya dapat ditambahkan segera, dan hampir tidak ada perubahan signifikan dalam konsentrasi aura seluruh ruang. Xia Qing melihat konsentrasi aura luar angkasa telah kembali normal, dan Xia Ruofei tidak memiliki pengaruh untuk melanjutkan kultivasi, yaitu melepaskan hatinya. Xia Ruofei, yang sedang berlatih di ruang terbuka tengah lubang air, sedikit ke kiri, lalu diam-diam meninggalkan dinasti Yuan dan melanjutkan ke pegunungan dan lautan untuk mengawasi para pekerja bebas untuk bekerja. Setelah lebih dari 2 jam, Xia Ruofei merasa dantian sudah terisi. Nalurinya saat ini jauh lebih baik daripada pemurnian 8 lapisan, baik dari segi jumlah total dan kualitas unit. Setelah 2 jam budidaya ini, perbaikan Xia Ruofei juga sepenuhnya terkonsolidasi di lantai 9 pemurnian. Ia memiliki dorongan untuk terus berkultivasi. Meski keaslian dantian sudah penuh, namun jika terus diolah, maka amarah akan terus memadat. Padahal, proses budidaya adalah proses pemadatan gas yang menyebalkan secara terus-menerus. Ketika gas yang menyebalkan itu dikompresi hingga ekstrim, itu adalah hambatan dalam terobosan. Efisiensi kompresi ini secara alami ditentukan oleh metode latihan.
Keputusan Dalian, Xia Ruofei adalah praktik tingkat atas, sehingga efisiensi budidayanya selalu sangat tinggi. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang komunitas budidaya saat ini, semua informasi berasal dari deskripsi Liu Chengfeng, tetapi dia juga mendapatkan banyak latihan budidaya lainnya dalam warisan tulang herring UFO. Latihan-latihan ini bisa dimasukkan ke dalam warisan UFO, tentu saja itu bagus, tapi dibandingkan dengan Day of the Road, itu jauh lebih buruk. Bahkan, Sutra Hati Taiwan, yang indah jauh lebih buruk daripada The Avenue. Oleh karena itu, Xia Ruofei sangat jelas bahwa keputusan Dalian pasti sangat berharga. Jika mengalir ke dunia budidaya, hal ini tentu akan memicu badai persaingan. Xia Ruofei menganggap Song Wei masih menunggu di luar, sehingga akhirnya ia memaksakan keinginan untuk terus berlatih dan menghentikan latihan setelah perbaikan. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Liu Chengfeng sedang berdiri dengan hormat di tangannya. Liu Chengfeng melihat Xia Ruofei bangkit dan segera berkata, "Selamat kepada Master karena telah membuat terobosan." Xia Ruofei menerobos ke lantai 9 penyulingan gas. Moodnya juga cukup bagus. Dia tertawa dan berkata, "Kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi saat kamu mengendarai angin. Jika kamu tidak dapat menembus lantai 8 penyulingan gas dalam setahun, aku tidak akan mampu kehilangannya." Boom! Liu Chengfeng dengan cepat berkata, "Guru, Anda telah memberikan lingkungan kultivasi yang baik, dan masih ada 1 tahun penuh. Jika ini tidak dapat diperbaiki untuk menembus lapisan pertama, maka tidak ada wajah untuk melihat Anda." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kepercayaan diri Anda sangat bagus. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Ayo bekerja keras." "Ya Tuan," kata Liu Chengfeng. Xia Ruofei mengangguk, dan berpikir untuk meninggalkan ruangan itu, kembali ke kamar tidur luar. Dia melirik jam elektronik di meja samping tempat tidur. Sejak dia memasuki ruang spiritual hingga saat ini, waktu di luar hanya 5 atau 6 menit. Xia Ruofei mengintegrasikan kembali gambaran spiritual ke telapak tangannya dan kemudian mendorong pintu keluar. Dia datang ke aula, pertama-tama mengeluarkan spanduk waktu dari ruangan, tetapi tidak segera mengaturnya, tetapi meletakkannya di sofa ruang tamu. Kemudian Xia Ruofei membuka pintu dan melihat Song Wei sedang duduk di kursi santai di bawah atap untuk membaca. Song Wei menoleh untuk melihatnya segera setelah mendengar gerakan tersebut. "Jika kamu terbang, kamu telah selesai berkultivasi." Lagu Wei bertanya dengan gembira. "Bagaimana, menerobos?" Xia Ruofei dengan sengaja mengungkapkan warna sombongnya dan berkata, "Pasti. Mulai sekarang, putra ini adalah seorang biksu dengan 9 lapis pemurnian. Wei, kamu harus bekerja keras. Jika tidak, aku akan ditarik semakin jauh." Ketika Song Wei mendengarnya, dia berdiri dan berkata dengan gembira, "Aku benar-benar berhasil menerobos begitu cepat." "Hebat." Xia Ruofei menggaruk kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, ini tidak terlalu cepat. Anda tahu, Anda punya waktu untuk melakukannya. Itu juga sangat cepat." Song Wei memandang Xia Ruofei dengan ekspresi kagum. Itu adalah lantai 9 yang halus. Xia Ruofei menikmati perasaan dipuja ini. Dia tertawa dan menerima kelembutan Song Wei dan berkata, "Ayo pergi. Ayo masuk dan terus berlatih. Coba bantu kamu juga menembus 4 lapisan. Pemurnian." Song Wei mencapai puncak pemurnian 3 lapisan sangat awal. Pada saat itu, Ling Qingsui bahkan belum mulai berkultivasi, dan sekarang budidaya Ling Qingsui hampir mencapai puncak pemurnian 3 lapisan, sedangkan Song Wei masih belum memiliki terobosan. Meskipun Song Wei tidak mengatakan apapun secara langsung, Xia Ruofei tahu bahwa dia akan merasa cemas di dalam hatinya. Kali ini, Xia Ruofei menerobos ke lantai 9 pemurnian, dan kemudian mengolah Tai Si Wen Xin Jing, efisiensinya akan lebih tinggi, dan Song Wei akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Keduanya juga punya waktu sore. Jika Anda menggunakan kerangka waktu untuk membuat perbedaan waktu 90 kali lipat, Anda setidaknya bisa mempraktikkannya selama 10 hari. Berencana untuk istirahat dan makan air toilet. Sisa waktu seharusnya cukup. Song Wei menerobos kemacetan pemurnian lapisan ketiga. Song Wei diseret ke dalam rumah oleh Xia Ruofei dan berkata, "Jika kamu terbang, kamu baru saja menerobos, kamu harus istirahat dulu. Dan kamu tidak mengatakan bahwa yang terbaik adalah melakukan konsolidasi sesegera mungkin setelah terobosan."
Saya tidak khawatir tentang budidaya. Jangan tunda konsolidasi Anda, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, gadis bodoh. Tentu saja, saya akan mengkonsolidasikan kultivasi dan menghentikan pelatihan. Dan saya dapat mengembangkan, Taiwan mempertanyakan hati, dapatkah itu membantu saya untuk lebih mengkonsolidasikannya? Sedangkan untuk istirahat, hei, kurasa aku bisa membunuh seekor sapi sekarang. Aku perlu istirahat. Song Wei tertegun dan langsung terkikik. Menghembuskan nafas bisa membunuh seekor sapi. Bukankah ini, membual, yang legendaris? Hahaha, Song Wei sangat senang sampai dia tidak tahan dengan pinggangnya. Khawatir dan marah, Xia Ruofei mengulurkan tangan dan dengan lembut menggaruk pinggang dan daging lembut Song Wei. Dia berkata, saya berani mengolok-olok saya. Sepertinya saya harus menerapkan hukum keluarga apa? Song Wei takut, menyeringai, dan bersembunyi jauh. Jangan mendekat. Kalau terbang, aku paling takut gatal. Aku belum salah. Xia Ruofei menyeringai dan bergegas ke Song Wei. Song Wei hanya ingin melarikan diri dari sofa, tetapi merasakan kekuatan tak terlihat mengikat dirinya. Sebagai seorang biksu yang telah mencapai lantai 3 pemurnian, Song Wei secara alami tahu bahwa ini adalah Xia Ruofei yang menggunakan kekuatan mentalnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Hei! Bagaimana kamu bisa memainkannya?" Xia Ruofei meraih Song Wei dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana aku menyebutnya? Jelas sekali kamu tidak sebaik orang. Katakan, aku tidak berani mengolok-olokku di masa depan." Song Wei memandang Xia Ruofei dengan mata besar dan melihat ke atas. Dia berkata, jangan berani lagi." Xia Ruofei melihat penampilan Song Wei yang memesona, dan hampir tidak menahan dorongan hatinya. Dia terhuyung dan duduk di sofa dan berkata, "Aku telah melepaskanmu kali ini." Setelah itu, Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengambil bendera waktu di sofa. Dia berkata kepada Song Wei, "Wei Wei, ayo bersiap-siap untuk makan, dan bersiap untuk latihan beberapa hari." Song Wei mengangguk dengan berat dan berkata, "Ya." Xia Ruofei berkata, "Mari kita tunggu." Setelah itu, ia menuju kamar tidur dan keluar dengan membawa sebuah kotak karton sebentar yang berisi mie instan, biskuit kompres, air mineral dan sejenisnya. Ini secara alami diambil oleh Xia Ruofei dari ruang peta spiritual. Lagu Wei tidak bisa menahan senyum. "Bagaimana kamu masih makan begitu banyak di kamar tidur? Tidak ada kekurangan makanan di keluarga." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian dia meletakkan karton itu di lantai ruang tamu dan kemudian dengan terampil mengatur ulang susunan. "Waktunya," Xia Ruofei berkata, "ayo. Waktu sangat berharga, ayo mulai berlatih." Kedua pria itu berjalan bergandengan tangan ke dalam lingkup susunan waktu, duduk bersila. Keduanya segera memasuki kondisi kultivasi. Xia Ruofei merasa bahwa setelah memperbaiki terobosan ke lantai 9 penyulingan, akan lebih nyaman untuk bertemu dengan Song Wei di Taishiwen Xinjing. Selain itu, karena peningkatan kualitas kemarahan Xia Ruofei, efisiensi kedua pria tersebut menjadi lebih tinggi ketika mereka direhabilitasi. Kemajuan Song Wei tidak hanya terlihat jelas, tetapi Xia Ruofei merasa kekuatan spiritual dan nalurinya juga tumbuh perlahan. Waktu berlalu. Kedua pria itu berlatih dalam formasi selama lebih dari 10 jam, dan mereka semua merasakan kelelahan dalam jiwa. Xia Ruofei kemudian menunjukkan bahwa Song Wei berhenti berlatih, meninggalkan rentang waktu untuk menambahkan makanan, dan beristirahat. Dengan cara ini, mereka selalu menjaga budidaya yang efisien. Untuk menghemat waktu, Xia Ruofei menemukan selimut dari kamar tidur. Ketika mereka butuh istirahat, mereka berdua tidur sesuai rentang waktu. Kedua pria itu berlatih formasi selama hampir 9 hari, dan Song Wei akhirnya berhasil menerobos. Xia Ruofei merasa Song Wei berhasil menembus kemacetan, dan hatinya sedikit bahagia. Di saat yang sama, dia juga dengan tenang mengingatkan, "Wei Wei, jangan mengganggu, terus berkonsentrasi menjalankan Taishiwen Xin." Song Wei tidak berbicara, tapi sedikit mengangguk. Pemahaman Xia Ruofei tentang Taishiwen Xinjing dan pengendalian kemarahan lebih dari Song Wei, jadi bahkan dalam proses terobosan Song Wei, dia dapat mengendalikan naluri dengan sangat baik, dan Song Wei cukup sempurna. Segera proses terobosan Song Wei berhasil diselesaikan, dan tian serta meridiannya juga telah diperkuat sampai batas tertentu, dan kepadatan gas sebenarnya juga telah ditingkatkan.
Xia Ruofei tidak berhenti berlatih, tetapi terus berlatih dengan Song Wei untuk mengolah Taisi Wen Xinjing, sampai perbaikan Song Wei benar-benar stabil di lantai 4 pemurnian, dan kedua pria itu pensiun dari kondisi budidaya. Song Wei, yang tidak pernah berbicara selama proses kultivasi, sangat bersemangat saat ini. Dia meraih leher Xia Ruofei dan mencium pipi Xia Ruofei dan berkata, "Jika kamu terbang, saya akhirnya berhasil menerobos. Terima kasih, Xia." Ruofei berkata sambil tersenyum, untuk berhenti dari kesombongan dan kesombongan. 4 lapisan pemurnian, tidak terlalu buruk dalam periode pemurnian. Faktanya, meskipun itu jalan kultivasi baru saja dimulai. Petik 2. Ya, Song Wei mengangguk dengan berat. Kedua pria itu keluar dari susunan waktu, Xia Ruofei mengambil kembali bendera itu dan mengambilnya kembali, lalu mengambil selimut itu dan melemparkannya ke sofa. Song Wei menyedot hidungnya dan berkata dengan wajah cantik, "Jika kamu terbang, aku akan mandi dulu." Ketika mereka berkultivasi, untuk menghemat waktu, paling banyak mereka akan makan ketika pergi ke toilet, dan mereka akan meninggalkan rentang waktu. Di lain waktu, bahkan ketika tidur, mereka berada di bawah hukum, sehingga mereka tidak bisa mandi. Terhitung sudah 9 hari tanpa mandi. Selain itu, saat Song Wei menerobos, tubuhnya juga mengeluarkan banyak kotoran. Sekarang badannya secara alami sangat berat. Untuk kecantikan intelektual yang tenang dan lembut, hal ini sama sekali tidak mungkin. Menderita, Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Song Wei segera melarikan diri dan meninggalkan rumah Xia Ruofei dan bergegas menuju kamar tempat tinggalnya. Ada juga kamar mandi yang serasi di dalam kamar. Koper Song Wei masih ada di dalam kamar, jadi tentu saja dia tidak akan mandi di Xia Ruofei. Meski badan terasa berat, setidaknya harus ke sana. Xia Ruofei memandangi bagian belakang Song Wei yang menjauh dari gurun, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mulai membersihkan rumah. Meski waktu di luar hanya lewat 1 sore, keduanya sebenarnya menghabiskan 9 hari di kehidupan nyata. Kini banyak sampah di dalam kamar, seperti kotak dan botol air mineral kosong. Setelah Xia Ruofei membersihkan rumah, dia pergi ke kamar mandi dan mandi. Mandi laki-laki jauh lebih sederhana dibandingkan mandi perempuan. Saat Xia Ruofei berganti pakaian, masih tidak ada pergerakan di rumah Song Wei. Sebaliknya, terdengar suara mobil di halaman belakang. Pendengaran Xia Ruofei sangat bagus, dan saya mendengar bahwa Toyota Elva kembali. Jadi dia berjalan ke halaman belakang. Benar saja, Ling Qingsui telah kembali ke Elva dan juga menuju tengah halaman. "Qingsui, bagaimana Tao Yuan bisa berada di sana?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. "Seharusnya tidak ada masalah." Ling Qingsui berkata dengan percaya diri, "Upacara pembukaan besok, restoran pribadi kita tidak akan pernah putus rantainya." Kemudian, Ling Qingsui pertama-tama melihat sekeliling, lalu berbisik, "Jika kamu terbang, bagaimana kamu berlatih?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Efeknya sangat bagus. Sobatnya sekarang telah mencapai 9 lapisan pemurnian, dan Wei Wei juga telah menembus 1 lapisan dan mencapai lapisan keempat pemurnian." Faktanya, terobosan Xia Ruofei adalah hasil dari periode waktu ini, dan dia juga mengandalkan keputusan pengembangan untuk menerobos, dan pelatihan Song Wei hanya dapat dianggap sebagai perkenalan. Ketika Ling Qingsui mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan berkata, "Ini baru suatu sore, aku sangat tertinggal." "Tidak, tidak, aku harus berlatih malam ini. Saya bisa melakukannya kapan saja." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Sekarang statusku hilang." Jadi, setelah makan malam, Song Wei dengan sangat bijaksana memberikan waktu untuk Xia Ruofei dan Ling Qingsui, dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Xia Ruofei secara alami mulai berlatih Ling Qingsui dengan latihan Ling Qingsui. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu Ling Qingsui juga berhasil menembus 4 lapisan pemurnian. Xia Ruofei tidak begitu percaya diri, hanya karena perbaikan Ling Qingsui juga mencapai puncak dari 3 lapisan pemurnian, dan dari 3 lapisan pemurnian ke lapisan 4 pemurnian, tidak terlalu sulit untuk memecahkan kemacetan, ditambah lagi mengambil hati. Setelah rumput, fisik Ling Qingsui menjadi sangat cocok untuk budidaya. Suatu malam, bersama dengan bendera, dapat sepenuhnya membantu Ling Qingsui menerobos. Fakta juga membuktikan keputusan Xia Ruofei.
Dia berlatih dengan Qi Qingsui di bendera selama sekitar 7 atau 8 hari, dan Ling Qingsui berhasil menyelesaikan transformasi dari pemurnian lantai 3 ke pemurnian lantai 4. Setelah Ling Qingsui mengkonsolidasikan perbaikannya, keduanya meninggalkan lingkup rentang waktu. Xia Ruofei mengesampingkan kerangka waktu dan tersenyum dan berkata, Qingsui, kamu bangkrut lebih cepat dari yang saya harapkan. Bagaimana dengan Wei Weibi? Siapa kita yang lebih cepat? Tanya Ling Qingsui. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum diam-diam. Kata hati, kedepannya sangat perlu memperhatikan semangkuk air, terutama dalam hal budidaya. Jika salah satu kecepatan kultivasinya terlalu cepat, diperkirakan keadaannya akan lumpuh. Xia Ruofei berkata, seharusnya lebih cepat bagimu. Untuk membantu Wei Wei menerobos, kami menghabiskan sekitar 9 hari. Sepertinya kecepatan kultivasiku bagus. Ling Qingsui tersenyum puas. Xia Ruofei berkata dengan nada positif, Qingsui, kamu hanya melatih naluri dan kekuatan mental, dan kamu belum mempraktikkan rahasia pertarungan para praktisi. Selain itu, kultivasi kamu dan Wei Wei masih terlalu rendah, jadi kamu harus berada di luar. Berhati-hatilah untuk tidak mengungkapkan identitas kultivator Anda. Jika Anda bertemu dengan praktisi lain, tidak peduli bagaimana keadaan orang lain, Anda harus menghindarinya untuk pertama kalinya. Ling Qingsui mengangguk dan berkata, saya tahu. Jika Anda terbang, Anda dapat yakin. Kami tidak akan pergi kemana-mana untuk pamer. Katakanlah, latihlah hal semacam ini, kecuali itu adalah pengalaman pribadi, jika tidak, hanya ada sedikit orang siapa yang akan keluar. Surat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya hanya ingin mengingatkan Anda, jangan berpikir jika Anda memperbaikinya, Anda akan melupakannya. Saya masih jauh dari diri saya sendiri, termasuk diri saya sendiri. Ling Qingsui mengangguk ringan. Xia Ruofei melanjutkan dengan mengatakan, setelah Anda berkultivasi untuk peningkatan, Anda harus beradaptasi dengan kekuatan kendali Anda sesegera mungkin. Saya tidak ingin Anda menjadi raja kehancuran. Jika Anda tidak menembus suatu level, selain kekuatan yang menyebalkan, tubuh akan diperkuat, dan kekuatan fisik yang sesuai secara alami akan menjadi lebih besar. Jika Anda tidak dapat beradaptasi dengan kekuatan ini untuk sementara waktu, Anda akan mengalami pengerahan tenaga yang berlebihan. Tidak masalah jika Anda secara tidak sengaja menghancurkan sesuatu, akan berdampak buruk jika Anda menyakiti seseorang. Jangan khawatir, Ling Qingsui menyeringai dan berkata, kami bukan yang pertama kali menerobos, kami akan berhati-hati. Itu bagus, kata Xia Ruofei. Kemudian, dia menghisap hidungnya dan bertanya sambil menyeringai, Snow, apakah kamu tidak mencium bau yang aneh? Ling Qingsui pertama kali terkejut. Dia memang mencium bau yang tidak sedap, tapi dia hanya berbicara dengan Xia Ruofei dan tidak terlalu memperhatikan. Sekarang Xia Ruofei mengingatkannya bahwa dia segera menyadari bahwa bau ini sebenarnya adalah rambutnya, dari. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan berkata dengan malu, Xia Ruofei. Kenapa kamu begitu jahat? Aku tidak mengingatkanku pada bau ini. Setelah itu, Ling Qingsui tidak bisa lagi tinggal, dan buru-buru ingin kembali ke kamarnya untuk mandi. Xia Ruofei meraih kelembutannya dan menatap matanya dan berkata, bersihkan salju, cuci saja di sini. Aku akan tinggal di sini malam ini. Ling Qingsui secara alami dapat merasakan panas terik di mata Xia Ruofei. Jantungnya sedikit bergetar dan menundukkan kepalanya dan berkata, baju gantiku masih ada di sana. Aku akan membantumu mendapatkannya. Xia Ruofei berkata dengan tegas. Ya, Ling Qingsui ragu-ragu, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan penolakan apapun. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jangan lagi. Kamu harus mencucinya dulu. Aku akan membantumu mengambil pakaiannya. Setelah itu, Xia Ruofei mendorong Ling Qingsui ke kamar mandi di sebelah kamar tidur. Ling Qingsui mendorong ke kamar mandi setengah jalan dan kemudian berkata, ayo cepat. Aku tidak akan menutup pintunya, tunggu di sini. Langsung. Kata Xia Ruofei dengan marah, lalu sedikit di kaki, langsung menggunakan kemarahan, secepat kilat, bergegas ke kamar sebelah Song Wei. Dia membanting koper Ling Qingsui dan segera kembali ke rumahnya dan mengunci pintu. Ling Qingsui melihat langkah Xia Ruofei untuk mengunci pintu, dan dia terlihat sedikit panas. Dia keluar dari kamar mandi dan berkata, saya sendiri yang mencari pakaian.
Kamu tidak boleh melihatnya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, bagus. Saya tidak menonton. Setelah itu, Xia Ruofei berbalik dan pergi ke sofa seberang, duduk bersandar pada Ling Qingsui. Ling Qingsui menemukan pakaian bersih dari koper dan segera bersembunyi di kamar mandi. Setelah Xia Ruofei mendengar suara air keluar dari kamar mandi, wajahnya menunjukkan senyuman yang buruk. Dia berdiri dan berjalan. Dia melepas pakaiannya setelah pukul 3, 5, dan 2, lalu dengan lembut memutar pintu kamar mandi. Pintu kamar anti terkunci tidak berpengaruh terhadap kekuatan mental. Setelah beberapa saat, sonata yang menyayat hati dimainkan di dalam ruangan, dan suhu di dalam rumah mulai meningkat. Untuk waktu yang lama, Ling Qingsui meringkuk di pelukan Xia Ruofei, dan masih ada senyuman menawan di wajahnya. Dia dengan nyaman bersandar di pelukan Xia Ruofei dan berkata dengan malas, jika kamu terbang, ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan sedikit hati. Jangan lupa, Xia Ruofei dengan lembut membelai rambut Ling Qingsui dan bertanya, ada apa? Urusan Paman Song. Ling Qingsui berkata, di bawah cedera Song Paman, tidak ada perubahan dalam kebugaran fisik. Bisakah kamu mencoba berkultivasi? Kamu harus memikirkan hal ini dan memberinya pekerjaan yang bagus hukum. Xia Ruofei menepuk keningnya dan berkata, Qingsui, kamu tidak mengatakan bahwa aku benar-benar melupakan hal ini. Atau hatimu baik-baik saja. Song Qiming juga diberkati secara terselubung, kepalanya dipukul parah, dan bahkan laut pun hancur. Xia Ruofei menyelamatkannya dengan rumput kental, dan pengetahuannya tentang laut berubah. Sama seperti Ling Qingsui, konstitusinya diubah. Sehingga budidaya menjadi mungkin. Ling Qingsui berkata sambil menghela nafas lega, karena semua Wei telah diterima, itu seharusnya lebih untuk ayahnya. Kalau tidak, itu akan dengan mudah membuatnya merasa bersalah. Hati Xia Ruofei bergetar dan berkata, Qingsui, terima kasih. Ling Qingsui menyeringai dan berkata, oke, jangan bayangkan aku sebagai seorang istri. Meskipun aku mulai mengenalmu dan Wei, hatiku sedikit tidak nyaman, tapi aku juga tahu perasaan spiritual, rehabilitasi. Dan saya khawatir ini bukan hanya rehabilitasi spiritual, Wei sudah menjadi milik Anda, bukan? Xia Ruofei tersenyum kecil. Ini bukanlah hal yang baik. Ling Qingsui melihat ke arah Xia Ruofei dan melanjutkan, dikatakan bahwa pengorbanan Wei juga besar, dan bagaimanapun juga, kita sedang dalam perjalanan menuju kultivasi. Beberapa mentalitas sekuler terkadang harus berubah, jadi saya sebenarnya sangat awal. Saya sudah menemukan jawabannya. Lalu kenapa kamu mengeringkanku begitu lama? Xia Ruofei bertanya sambil berkata tanpa berpikir. Ling Qingsui tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, jangan memberimu sedikit kenangan. Bagaimana jika kamu kembali dan menemukan beberapa saudara perempuan seperti Wei? Xia Ruofei sangat malu, lalu tertawa dan berkata, tidak menjadi. Saya terkejut dengan Wei. Ketika dia mengatakan ini, sosok Monica muncul tanpa sadar di benaknya. Awalnya, dia dan Monica mengalami malam yang bahagia. Sejujurnya, tidak ada banyak landasan emosional. Itu sepenuhnya merupakan dorongan setelah otak terasa panas. Namun seiring berjalannya waktu, wanita penuh gairah dari kawasan Mediterania ini tidak diragukan lagi menempati posisi tertentu dalam pikiran Xia Ruofei. Selain itu, Xia Ruofei juga membuat hantu memikirkan rusa. Gadis yang berpenampilan acuh tak acuh dan memiliki dunia batin yang sangat kaya ini sangat berani dalam inisiatifnya untuk mengaku padanya. Sekarang sudah lama tidak ada kabar. Tentu saja, semua pengetahuan ini hanyalah kilasan pemikiran. Xia Ruofei ada di depan Ling Qingsui. Lagi pula dia tidak berani mengungkapkan kekurangan apapun. Jika tidak, jangan katakan Ling Qingsui, saya khawatir Song Wei juga akan khawatir. Dia menghela nafas diam-diam dan berkata dalam hatinya, ini semua hutang. Ling Qingsui tidak melanjutkan mempelajari topik ini, dia berkata, jika kamu terbang, urusan Paman Song. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, Qingsui, ini hatiku, pertama-tama aku akan menemukan metode yang cocok untuk Song Susu. Tapi, masih agak sulit untuk diterapkan. Pertama-tama, biarkan Paman Song menerima keberadaan praktisi, dan setelah itu semuanya, dia sedikit lebih tua, dan mungkin sulit menjadikannya seorang praktisi. Ling Qingsui mengangguk dan berkata, tidak apa-apa,
Ayo lakukan perlahan, kamu ingat hal ini dengan baik. Ya, kata Xia Ruofei. Ling Qingsui memperlihatkan ekspresi iri dan berkata, jika Paman Song bisa menjadi seorang praktisi, Wei Wei pasti sangat senang. Sekalipun perbaikannya tidak terlalu tinggi, setidaknya bisa memperpanjang umur. Xia Ruofei melihat pikiran di hati Ling Qingsui. Dia dengan lembut menepuk bahu Ling Qing yang bersalju dan lembut dan berkata, Qingsui, yakinlah. Saya akan memperbaikinya nanti, saya akan menemukan cara untuk membiarkan Ling Susu berlatih bersama. Pensiun 10.000 langkah, bahkan jika tidak mungkin untuk berlatih, saya akan menemukannya untuk meminum ramuan itu, setidaknya untuk umur panjang tidak ada masalah. Petik 2. Saya tahu, Ling Qingsui berkata kepada Xia Ruofei sambil tersenyum manis. Jangan terlalu pagi, tidurlah. Jadi keduanya saling berpelukan. Sejak sore hari, Xia Ruofei pada dasarnya telah berlatih metode susunan waktu malam, telah bertarung selama 300 ronde dengan Ling Qingsui. Semangatnya juga sangat melelahkan, dan segera saya tertidur. Keesokan paginya, Xia Ruofei tidak bangun dan berlatih, dan langsung menuju hari. Besar Qingsui juga dengan malas tertidur di pelukan Xia Ruofei. Ketika dia bangun dan melihat sinar matahari masuk melalui jendela, dia segera naik dari tempat tidur. Xia Ruofei mengejutkan matanya yang mengantuk dan berkata, waktunya masih pagi. Ayo tidur lagi. Ling Qingsui berkata dengan panik, dibunuh olehmu, langit cerah. Wei Wei pasti sudah bangun, jika dia terlihat. Xia Ruofei berkata dengan malas, sampai jumpa ketika kamu melihatnya. Kamu adalah istriku, cerah dan tegak. Ling Qingsui berbisik, terlalu malas untuk memberitahumu. Ling Qingsui dan Song Wei sepakat. Selain berkultivasi, mereka tidak sendirian bersama Xia Ruofei, apalagi bermalam. Jika Ling Qingsui melanggar perjanjian dan bahkan menghabiskan malam bersama Xia Ruofei, dan kemudian Song Wei mengambil yang sekarang, maka Ling Qingsui benar-benar tidak melihat Song Wei. Ling Qingsui buru-buru berpakaian, merapikan rambutnya, dan buru-buru keluar dari kamar tidur. Dia membuka pintu aula, membuka kepalanya dan melihat sekeliling, lalu meluncur keluar dan berlari ke kamar miliknya di seberang halaman. Meskipun Xia Ruofei tidak bangun, tetapi kekuatan mentalnya selalu memperhatikan situasi Ling Qingsui, dia tidak bisa menahan tawa. Kekuatan mental Xia Ruofei juga ditemukan. Nyatanya, Song Wei sudah bangun. Dia baru saja hendak keluar dari kamar. Dia baru saja melihat Ling Qingsui keluar dari Xia Ruofei, dan kemudian kembali ke kamar. Rupanya, Song Wei sudah mengetahui bahwa Ling Qingsui telah bermalam di kamar Xia Ruofei, namun ia tidak ingin Ling Qingsui menyelinap, melainkan berinisiatif menghindarinya. Wajah Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum. Ling Qingsui berinisiatif mengingatkannya untuk mempersiapkan latihan Song Qiming. Hari ini, Song Wei berpura-pura tidak menemukan Ling Qingsui untuk bermalam di sini. Tampaknya situasinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia, Xia Ruofei juga mengantuk, dan suasana hatinya sedang baik. Dia melompat dari tempat tidur dan segera keluar untuk mengenakan pakaian. Pada saat ini, Ling Qingsui dan Song Wei juga keluar dari kamar mereka bersama-sama. Ling Qingsui memiliki sedikit rasa bersalah, dan Xia Ruofei serta Song Wei selamat pagi, dan Song Wei seperti biasa, seperti tidak mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Setelah ketiga orang tersebut pergi ke halaman belakang untuk sarapan, mereka menaiki kendaraan niaga Toyota Elva yang dibuka oleh Wu Qiang dan berangkat menuju perayaan festival Taoyuan di kota Xiaotang. Meskipun Song Wei juga merupakan orang dalam lingkaran, dia tidak ingin ikut bersenang-senang, tetapi di bawah bujukan Xia Ruofei dan Ling Qingsui, dia setuju untuk pergi ke tempat perayaan bersama. Hari ini adalah akhir pekan. Pada pagi hari, tidak ada kemacetan di jalan tersebut. Kendaraan bisnis Alfa dengan cepat melaju di jalan lingkar dan menuju kota. 40 menit kemudian, mobil tiba di klub Taoyuan. Meski merupakan upacara pembukaan, namun lokasi di sini adalah clubhouse kelas atas, jadi tidak sebiadab perayaan pada umumnya, lalu mendapatkan lengkungan tiup, spanduk balon atau semacamnya. Baru saja membuat beberapa dekorasi di sepanjang jalan, dihiasi dengan suasana meriah. Ketika mobil baru saja memasuki gerbang klub Taoyuan, mobil itu berhenti dan Zhao Yongjun, Song Rui dan yang lainnya berdiri di depan pintu untuk menyambut para tamu. Xia Ruofei dan Ling Qingsui serta Song Wei turun dari bus.
Tentu saja ada anggota staf yang membimbing Wu Qiang ke tempat parkir samping. Jika kamu terbang, Zhao Yongjun tersenyum bahagia dan maju untuk menyapa, wajahnya berseri-seri.